حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-adwamani al-mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang fenomena konsep khilafah ala minhajid nubuwah yang merupakan konsep visioner, konsep yang modern, konsep kenegaraan yang terbaik yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthmana wa Ali dan para ulama-ulama selanjutnya. Di mana konsep khilafah ala minhajun nubuwah yang mana telah sama kita ketahui merupakan konsep yang telah diadopsi dan diperjuangkan oleh Front Pembela Islam yang telah dimasukkan dalam AD maupun ART, di mana konsep tersebut konsep yang memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam referensi-referensi yang sesuai dalam otoritas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan madzahibil arba'ah yang disepakati di seluruh penjuru umat Islam di dunia, wabil khusus di negeri kita tercinta Republik Indonesia. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya Front Pembela Islam dan konsep khilafah Islamiyah ala minhajun nubuwah tidak lain tidak bukan direpresentasikan dengan poin-poin yang telah banyak kita dengar, bahwasanya poin-poin kita sebutkan secara singkat bahwa Front Pembela Islam mengartikan makna khilafah Islamiyah ala minhajun nubuwah, yaitu pertama, peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi Islam. Kemudian membentuk kesatuan-kesatuan dalam soal parlemen, dalam soal urusan pasar, fakta pertahanan, mata uang, paspor, asimilasi perkawinan, dan seterusnya yang merupakan upaya di dalam menyatukan negara-negara Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, perlu kita berikan catatan bahwasanya konsep khilafah ala minhajin nubuwah merupakan satu keniscayaan. Artinya tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah merupakan satu catatan sejarah atau merupakan sebuah hal yang akan terjadi. Dari mana keyakinan ini kita yakini? Sebagaimana dikutip dalam salah satu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud. Dalam hadis yang ke-439. Dan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam nomor hadis yang 1800 atau 18.406, dalam salah satu hadisnya Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan informasi kalau umat Muhammad Nabi SAW akan melalui 4 fase. Di mana Nabi SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, yang mana kita ketahui Sayyidina Hudzaifah merupakan sahibus sirru, yaitu pemilik rahasia yang Nabi SAW titipkan kepadanya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, telah disabdakan oleh Nabi SAW, innakum fin nubuwati ma sya Allah an takun, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون جبارية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت. Dalam hadis yang cukup panjang tersebut,
Nabi SAW memberikan informasi kepada kita bahwasanya setelah diangkatnya Nabi SAW ke Rafiqil A'la, bahwasanya perjalanan umat Nabi Muhammad SAW akan melalui 4 fase, 4 keadaan, di mana Nabi mengatakan bahwasanya fase pertama takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti setelah meninggalnya Rasulullah SAW akan muncul kepemimpinan dengan konsep dasar sesuai dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam fakta sejarah kita temukan bagaimana kepemimpinan khalifah Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dilanjutkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan ditutup oleh anaknya Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yang melengkapi khilafah ala minhajun nubuwah. Dan fase ini telah kita lihat. Dan fase ini betul faktanya menerapkan konsep kepemimpinan, suksesi kepemimpinan dengan konsep dasar yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan gak sampai di situ, Nabi kemudian melanjutkan. Setelah fase ini, umat Nabi Muhammad akan melalui fase yang kedua. Fatakunu masya'Allah an takun, thumma yarfa'hu idha sya'a yarfa'ah. Thumma takunu mulkan 'ad. Dan konsep masa kedua tersebut akan berbentuk mulkan 'adhan, yaitu sistem kerajaan yang saling menggigit. Dan kita lihat fakta sejarah lagi-lagi menunjukkan kebenaran. Karena Allah berfirman, Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidaklah sekali-kali mengucapkan suatu ungkapan kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fakta sejarah ini semakin mempertegas kebenaran ungkapan Nabi bahwa dalam fase kedua setelah berakhirnya khilafah ala minhajin nubuwah yang dimulai dari khalifah Sayyidina Abu Bakar dan diakhiri oleh Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, akan muncul fase kedua yaitu mulkan 'ad, yaitu kerajaan yang saling menggigit. Dan kita lihat dalam fakta sejarah dari kepemimpinan dinasti Umayyah dilanjutkan Daulah Abbasiyah dan daulah-daulah selanjutnya, dan berubah sistem yang tadinya ala khilafah ala minhajin nubuwah berubah menjadi sistem kerajaan di mana pergantian kepemimpinan tidak lagi berlandaskan ala khilafah ala minhajin nubuwah dengan konsep dasar musyawarah, tapi telah berubah dengan sistem kerajaan di mana kepemimpinan berpindah dengan sistem diwarisi. Subhanallah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi SAW dengan sabdanya tersebut diperlihatkan fase kedua dan fakta menjelaskan hal tersebut, saudara. Dan gak sampai di situ, Nabi SAW melanjutkan, dan fase ketiga setelah berakhirnya mulkan 'ad akan muncul fase ketiga, yaitu thumma takunu jabbariyatan, yaitu sistem kepemimpinan yang dipimpin oleh pemimpin yang keras, pemimpin yang jabbar, yang melakukan kezaliman demi kezaliman. Ini fase yang saat ini sedang kita lalui, yang sampai hari ini kita merasakan di belahan dunia manapun kita menemukan berbagai macam kezaliman demi kezaliman, baik yang bersifat personal seorang presiden, raja, atau dalam bentuk sebuah sistem kepemimpinan yang bersifat otoriter atau bersifat zalim. Dan apakah Nabi berhenti dengan fase ketiga? Tidak. Nabi melanjutkan dengan fase keempat. Dan 3 fase ini sudah kita lihat fakta sejarah menjadi saksi. Khilafah ala minhajin nubuwah dalam masa-masa khilafah ar-rasyidin. Kemudian kerajaan yang saling menggigit. Dan ketiga, kekuasaan yang otoriter yang sampai hari ini kita merasakan. Dan Nabi mengingatkan setelah ini akan muncul fase keempat, yaitu di mana akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Akan kembali lagi menuju konsep khilafah ala minhajin nubuwah, konsep yang telah diterapkan
dan diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang menarik, kenapa akan kembali lagi? Dan terbukti ketika Nabi SAW memimpin menjadi seorang pimpinan negara ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Saat itu Nabi SAW membuat konsep-konsep dasar sebuah kepemimpinan. Nabi tidak membentuk sebuah sistem kolot atau sistem baku. Buktinya apa? Setelah atau sebelum Nabi wafat, Nabi tidak mewasiatkan sesuatu untuk yang melanjutkan kepemimpinan Nabi dengan satu sistem kepemimpinan yang bersifat baku. Sehingga itulah diartikan oleh para alimil ulama, sehingga bermusyawarahlah saat itu para pembesar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang mewakili daripada kelompok Ansor dan Muhajirin untuk bermusyawarah menentukan kepemimpinan. Artinya kepemimpinan saat Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Setelah Nabi menjadi pemimpin di Madinah, Nabi memberikan dasar-dasar kepemimpinan, yaitu bagaimana kepemimpinan Islam harus berdasarkan dengan musyawarah, harus menegakkan keadilan, menyamaratakan hak, dan seterusnya. Dan seterusnya memberikan mabadi, konsep-konsep dasar yang itu akan disesuaikan dengan berbagai bentuk sistem yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Artinya konsep khilafah ala minhajun nubuwah akan kembali sebagaimana pernah tegak di zaman khulafa'u ar-rasyidin. Dan apa yang dimaksud dengan konsep khilafah ala minhajun nubuwah? Bahwasanya yang kita maksud dengan sistem khilafah tersebut sebagaimana telah disepakati dengan berbagai sumber yang telah sampai hadits tawatur, sebagaimana dikutip oleh Syekh Shadiq Husain dalam kitabnya Al-Ida'ah, bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul keturunan Nabi SAW yang didaulat sebagai khalifah, yaitu akan muncul Imam Mahdi yang akan membawa bendera khilafah ala minhajin nubuwah. Dan hadis ini hadis yang mutawatir, yang riwayatnya sangat banyak, tablughu haddat tawatur, yang sudah sampai mencapai derajat tawatur maknawi secara makna. Wa huwa fi sunan, dari berbagai kitab-kitab sunan, dari berbagai karangan para ulama-ulama hadis, dan dari minad dawawin, dari berbagai karya-karya para ulama yang mengutip daripada hadis-hadis yang menunjukkan akan kembalinya Imam Mahdi, sehingga kembalinya Imam Mahdi memimpin khilafah adalah menjadi satu keniscayaan dan menjadi satu kesepakatan dari semua mazhab yang berada di dalam keluarga besar umat Islam seluruh dunia. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya suka tidak suka, mau tidak mau, dimanapun siapapun, bahwa Imam Mahdi akan kembali ke atas muka bumi ini, akan memimpin daripada kembalinya sistem khilafah ala minhajin nubuwah yang sesuai dengan firman Nabi sallallahu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah kita bacakan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui sumber referensi tersebut, artinya kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah merupakan satu keniscayaan yang akan terjadi karena keyakinan kita terhadap sabda Nabi yang tidak mungkin salah. Nah, sekarang sebelum kita berbicara lebih mendalam tentang konsep khilafah adalah sebuah konsep yang visioner, yang memandang ke depan, bahwasanya kita perlu tahu dulu lah apa sih makna khilafah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa khilafah, saya kutip dalam Mu'jamul Ghani, disebutkan makna khilafah. Arti khilafah adalah alladzina tawallaw imamatal muslim ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sayatawalla al-imara ba'dahu linniyaba anhu. Dalam kitab ini, dalam Mu'jam, yaitu sumber dalam bahasa Arab, dikatakan arti khilafah secara bahasa maknanya adalah orang yang menduduki kepemimpinan, yang memimpin orang-orang Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya secara singkatnya dalam KBBI Bahasa Indonesia, arti ungkapan tersebut adalah suksesor.
yang menggantikan, melanjutkan peran Nabi di dalam mengatur urusan agama dan urusan negara untuk umat Islam. Itu disebut khalifah. Sistemnya disebut khilafah. Artinya suksesor. Jadi seseorang secara bahasa ya, khilafah secara bahasa adalah suksesor kepemimpinan. Atau man sayatawallal imara ba'dah. Atau orang yang menjadi pemimpin setelah Nabi SAW. Itu disebut khalifah orangnya, sistemnya disebut khilafah. Artinya secara bahasa kalau kita dengar kalimat khilafah, jangan mikir khilafah artinya ISIS. Khilafah itu artinya sebuah konsep yang bertentangan dengan dasar-dasar negara. Bawa dulu mana khilafah secara bahasa. Oh, secara bahasa di kamus apa? Oh, suksesor kepemimpinan. Artinya kalau ada seorang pemimpin, dia lanjutkan memimpin seperti Nabi SAW memimpin, secara bahasa dia sudah dikategorikan khalifah. Atau sistemnya disebut khilafah. Nah, adapun secara istilah, saya kutip dari seorang ulama yang memiliki banyak karya, yaitu Syekh Taftazani. Beliau mengartikan makna khilafah adalah ri'asatun ammah fi amrid dini wad dunya khilafah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuat satu penafsiran yang singkat, padat, namun penuh dengan makna yang bisa kita ambil kesimpulannya. Beliau katakan ri'asatun ammah, kepemimpinan yang umum. Artinya umum, menghimpun di mana siapapun yang berada menjadi anggota suatu negara tersebut, dia memimpin kepemimpinan secara umum. Fi amriddin, dalam urusan agama, wad dunya, dalam urusan dunia, khilafah anin Nabi SAW, yang menjadi suksesor kepemimpinan Nabi SAW. Artinya, khalifah secara istilah adalah seseorang atau sebuah sistem yang mengatur urusan secara umum, yang mengatur urusan apa? Urusan agama dan urusan dunia. Nah, yang diatur ini bukan cuma Islam, maka disebut ri'asatun ammah, bukan cuma orang Islam saja, secara umum. Dan Nabi SAW praktekkan ketika Nabi menjadi seorang pemimpin negara di Madinah. Saat itu Nabi membuat satu konsensus, yaitu satu aturan hukum yang dinamakan sebagai Piagam Madinah, Chapter of Madinah. Nabi buat sampai 52 pasal, di mana itu merupakan sebuah perundang-undangan aturan negara yang mengatur urusan umum. Di dalam aturan tersebut mengatur urusan agama dan urusan dunia. Siapapun yang berada di dalam Madinah, di dalam aturan Nabi sebagai seorang pemimpin negara, itu khalifah. Artinya yang namanya khalifah adalah orang yang ngurusin urusan umum, yang diurus urusan agama dan urusan dunia. Jadi kalau misalkan Presiden Indonesia atau Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Presiden Malaysia atau Presiden Amerika atau Presiden apapun, ketika kepemimpinannya dia mengatur urusan umum dan urusan agama diatur dengan baik seperti bagaimana Nabi SAW mengatur. Kemudian urusan dunianya diatur dengan konsep-konsep dasar, maka itu sudah dikategorikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang melanjutkan daripada tugas seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan setelah kita mengetahui bahwa makna secara bahasa dan istilah, perlu juga kita ketahui bahwasanya khilafah itu memiliki beberapa bagian atau memiliki beberapa macam. Artinya kita kalau mau menilai nih, kira-kira konsep khilafah itu visioner tidak ya? Kira-kira konsep khilafah itu bertentangan tidak ya dengan Pancasila, dengan dasar negara? Kira-kira bertentangan tidak ya? Karena banyak upaya-upaya yang ingin membenturkan syariat khilafah ala minhajin nubuwah, coba-coba dibenturkan dengan Pancasila yang merupakan dasar negara. Nah, kalau ingin menilai, ingin menghukumi khilafah ini konsep visioner atau tidak, khilafah ini bertentangan atau tidak, kita harus memahami dulu khilafah secara komprehensif. Kita tadi sudah mengenal khilafah dari segi pengertian. Nah, sekarang kita ingin menilai khilafah dari segi macam. Nah, khilafah dari segi macam, saya kutip dalam kitab Fiqhul Khilafah, karya daripada Profesor Dr. Abdul Razak Ahmad Sanhuri.
Nah, menariknya kitab ini merupakan kitab yang ditulis pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah yang kurang lebih sekitar tahun 1920-an. Nah, beliau tulis kitab ini, latar belakang kenapa beliau tulis kitab ini yang ditulis dengan bahasa Prancis, yang disidangkan karena ini adalah karya ilmiah, yaitu desertasi, dan desertasi ini disidangkan di Universitas Sorbonne dan disidang oleh para dosen-dosen non-muslim, dan desertasi ini dianggap desertasi yang memuaskan, lulus dengan baik, dan diakui konsep yang visioner. Kitab ini lebih dulu beredar dengan bahasa Prancis karena ditulisnya dengan bahasa Prancis. Dan menariknya kitab ini diterima oleh semua kalangan. Saya tidak berbicara dulu dalam kalangan ulama-ulama Islam. Kitab ini beredar para cendekiawan-cendekiawan yang ada di Prancis maupun di Eropa, dan konsep ini menjadi satu konsep yang beredar para cendekiawan. Dan tidak ada penolakan bahwa konsep ini justru mendapatkan sambutan baik. Jadi kenapa beliau menulis kitab ini? Beliau melihat bahwasanya ada satu hal yang hilang ketika khilafah Turki Utsmani saat itu sudah runtuh. Saat itu negara-negara Islam yang dulu memiliki satu link dalam pengawasan pertahanan, dalam persatuan satu visi dan misi. Setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, seakan-akan setiap negara Islam itu berjalan sendiri dengan sendiri. Tidak ada keterikatan. Padahal mereka sama-sama negara Islam dengan kepemimpinan yang masing-masing. Tapi saat itu ada sistem Khilafah Utsmaniyah yang menyatukan mereka. Setelah runtuh, beliau mengeluarkan unek-unek tersebut dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang beliau tulis dan sudah diuji dalam Universitas Sorbonne, Prancis. Nah, dalam kajian beliau tersebut, beliau membagi khilafah itu secara jenis ada dua. Ada khilafah ar-rasyidah, at-tammah, ada khilafah an-naqisah. Nah, apa sih khilafah ar-rasyidah yang at-tammah? Beliau memberikan 3 poin. Jadi yang dimaksud khilafah ar-rasyidah at-tammah ini yang diterapkan waktu zaman Sayyidina Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Beliau membuat 3 poin penting. Yang pertama artinya khilafah rasyidah at-tammah itu seperti apa? 1 adalah sebuah sistem al-hukumatul khilafah taqumu ala takamuli baina syu'uni dunyawiyah wa diniyah, yaitu sebuah sistem kepemimpinan yang mana sistem kepemimpinan tersebut berdiri dengan konsep takamul yang komprehensif menyeluruh, yang mengatur syu'unud dunyawiyah, mengatur urusan dunia dan mengatur urusan agama. Itu poin pertama. Yang kedua adalah sebuah sistem anna hukumatal khilafah mulzimah bitanfidhi ahkami syariatil islamiyah, yang mana mewajibkan untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Yang ketiga, annal khilafata taqumu ala wihdatil alamil islami, bahwasanya kepemimpinan tersebut berdiri di bawah alam Islam yang satu. Nah, khilafah ala rasyidah tammah ini yang kita yakini akan berdiri di bawah panjinya Imam Mahdi. Artinya nanti semua negara-negara Islam akan berada dalam satu kepemimpinan Imam Mahdi. Adapun sebelum munculnya Imam Mahdi, apakah akan ada khilafah rasyidah at-tammah? Tidak ada satu referensi pun yang mengatakan akan muncul atau tidak akan muncul. Sehingga yang akan kita tekankan bahwasanya sesuai dengan referensi otoritas yang otoritatif sesuai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya khilafah rasyidah dengan muwasafat yang telah disebutkan oleh Ustadz Dr. Abdul Razak As-Sanhuri ini, konsep khilafah rasyidah at-tammah ini akan muncul nanti di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Adapun akan muncul sebelum Imam Mahdi, wallahu a'lam. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, al-khilafah an-naqisah. Sistem khilafah tapi masih naqisah,
masih tidak sempurna seperti yang konsep pertama. Nah, poinnya apa? Konsep yang seperti ini adalah innal hukumatal khilafata allati la tatawaffar fiha jami' al-khasa'isi al-mumayyizah lil hukumatis sahihah ar-rasyidah. Konsep yang kedua ini tidak memenuhi 3 konsep dasar yang tadi kita sebutkan dalam khilafah ar-rasyidah. Yang mana tadi mengatur urusan secara komprehensif dalam urusan dunia dan urusan agama. Yang kedua, yang mewajibkan menggunakan sistem khilafah, sistem hukum syariah Islamiyah. Atau yang ketiga, dalam satu naungan pemimpin yang satu. Nah, ini 3 poin ini tidak tiga-tiganya ada. Atau disebut khilafah an-naqisah, karena ada yang kurang. Nah, inilah yang didorong oleh Ustadz Dr. Abdul Razak As-Sanhuri. Beliau menjabarkan secara panjang lebar khilafah an-naqisah tersebut. Yaitu satu konsep, yang mana konsep ini bagaimana kita nggak usah bersatu dulu dalam satu kepemimpinan, dalam di naungan satu orang yang mengatur segala urusan baik agama, urusan dunia, tapi minimal kita menyatukan visi misi dulu lah. Bagaimana kita bisa satu tangan bergandengan tangan untuk menyatukan dari segi parlemennya, menyatukan mata uangnya, menyatukan untuk bagaimana antara negara dan lalu satu lainnya untuk saling satu bahu membahu untuk membuat persatuan. Dan konsep inilah yang dibangun oleh Ustadz Dr. Abdul Razak As-Sanhuri. Dan konsep ini menariknya ketika di tahun 1969 setelah terjadinya penyerangan di Masjid Al-Aqsa, saat itu tokoh-tokoh Islam dunia merasa bahwasanya perlu kita membangun wadah persatuan negara-negara Islam. Dan luar biasanya kitab ini baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang tadinya bahasa Perancis diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan mulai menyebar di tokoh-tokoh cendekiawan muslim. Sampai akhirnya konsep ini mulai diterima oleh tokoh-tokoh dunia dan mereka dengan momentum diserangnya Palestina, mereka sepakat untuk membentuk konfederasi atau organisasi yang mewadahi negeri-negeri Islam. Dan itulah cikal bakal dibentuknya organisasi kerjasama Islam. Awalnya nama organisasinya Organisasi Konferensi Islam. Kemudian berubah namanya menjadi Organisasi Kerjasama Islam yang disingkat OKI. Jadi cikal bakal OKI itu adalah salah satu sebab musababnya karya fenomenal dari Ustadz Dr. Abdul Razak As-Sanhuri yang mencoba, yuk kita nggak usah satu dulu lah dalam satu kepemimpinan satu orang. Kita coba dulu untuk membangun khilafah yang naqisoh, yang bisa menyatukan pengaturan dalam urusan dunia dan urusan agama. Kita satuin dulu bagaimana kita menyatu dalam visi dan misi. Kalau ada negeri-negeri Islam yang kesulitan, bagaimana kita bisa bahu-membahu membantu. Kalau ada negeri yang dilakukan penyerangan-penyerangan, bagaimana kita bisa membantu. Sehingga tokoh-tokoh negara-negara bersatu padu tepat pada tanggal 12 Rajab 1389 Hijriah, tepat pada tanggal 25 September 1969 didirikanlah Munazzamatut Al-Mu'tamar Islami pada mulanya. Kemudian berubah menjadi Munazzamatut Ta'awunul Islami yang sampai hari ini sudah berjumlah 57 negara Islam. Saat itu didirikan kalau tidak salah di Saudi Arabia di kota Jeddah. Dan alhamdulillah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam Dunia. Nah, artinya Indonesia karena memandang Indonesia tidak bisa dipungkiri merupakan negara dengan mayoritas umat Islam yang besar. Karena jumlah sensus terakhir umat Islam Indonesia itu jumlahnya 87% dari 260 juta jiwa. Artinya jumlah ini termasuk jumlah yang menyumbang cukup besar. Bahkan data mengatakan secara umat Islam seluruh dunia, umat Islam Indonesia menyumbang 12% secara total. Artinya negara Islam besar. Sehingga para pendahulu di tahun 1969 menyatakan bahwasanya OKI ini tidak bertentangan dengan konsep dasar negara Republik Indonesia. Makanya ikut masuk dalam konsep OKI.
Sehingga para pendahulu dulu yang mendorong dan setuju untuk menjadi bagian daripada Oki, melihat bahwa Oki itu konsep-konsepnya bagus kok. Konsep-konsepnya visioner kok. Nggak bertentangan dengan dasar negara kok. Nggak bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan oleh para founding father negeri ini. Makanya ikut bahu-membahu masuk dalam Oki. Bahkan Indonesia jadi tuan rumah di Jakarta. Menjadi tuan rumah pertemuan Oki. Dan kalau kita runtut dari asal muasal dibentuknya Oki, bahwasanya Oki dibentuk dengan dasar adanya niat bersatu untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Sehingga Oki merupakan representatif daripada khilafah dalam bentuk yang kontemporer atau khilafah ala minhajin nubuwah fi zamanil mu'asir, di zaman ini. Dan ini persis ditulis oleh Ustadz Dr. Abdul Razak Ahmad Sanhuri dalam kitabnya tersebut. Beliau mengatakan innal khilafata laisat nizama hukmin jamidin min haitsu syakl, bal hiya nizamun marin yumkin ayyatatawwar syakluhu liyatala'ama ma'adz-dzurufil ijtama'iyyah. Beliau katakan dalam kitab ini bahwasanya khilafah adalah suatu konsep hukum yang enggak baku, yang enggak kaku. Karena konsep ini dari segi bentuknya bisa fleksibel. Yumkin ayyatatawwar, bisa berkembang bentuknya, liyatala'a ma'adz-dzurufil ijtama'iyyah, menyesuaikan dengan keadaan sosial dimanapun berada. Dan ini juga disambut oleh ulama kontemporer. Terjadi satu pertemuan Al-Ittihadil Alamil Islam Al-Ittihadil Alamil Ulama'il Muslimin pada tanggal 5 Ramadan 1435, tepat pada tanggal 3 bulan 7 tahun 2014. Para ulama-ulama yang tergabung dalam perkumpulan ulama Islam dunia, mereka membuat satu konferensi pers. Dari salah satu hasil pertemuan mereka mengatakan innana kulluna nahlam bil khilafatil islamiyah ala minhajin nubuwah wa natamanna min a'maqi qulubina an taquma al-yawm qabla al-ghad. Jadi ulama dunia sepakat bahwa khilafah ala minhajin nubuwah harus menjadi satu harapan. Dan beliau mengatakan semua sepakat, natamanna, kami berharap min a'maqi qulubina, dari hati-hati kami yang paling dalam, antaqumal yaum qablal ghad. Mereka berharap konsep khilafah ini tegak hari ini sebelum tegaknya di zaman Imam Mahdi. Artinya harapan khilafah, konsep khilafah itu diharapkan. Sehingga para ulama bahu-membahu untuk memperkuat daripada organisasi Islam atau yang disingkat Oki. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya konsep khilafah ala minhajin nubuwah itu bisa diterapkan dalam bentuk negara-negara konfederasi. هؤلاء يعني من الجماعات المتطرفة التي تظهر في المسلمين نتيجة فساد الأوضاع وفساد الحكام، ويظهر هؤلاء كما ظهرت القاعدة وابن لادن ويحيى الظواهري وهؤلاء الناس يعني الذين ظهروا. هؤلاء من ضمن هؤلاء يعني جماعة داعش اللي هي جماعة يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذا معنى داعش، يعني داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقالوا أن هذا الشاب يعني كان من الإخوة، يعني من الإخوان، ظهر في أول أمره الإخوان، ولكنه كان يعني يميل إلى القيادة وإلى كذا، وأغراه هؤلاء بعد أن ظل عدة سنوات مسجونا، خرج وانضم إلى هؤلاء، وينضم إليهم بعض الشباب، حتى بعض الشباب أعرف من قطر يعني من غير العرب انضموا إليهم، أنهم يعني يقولونهم أنهم تقاتلون في سبيل الله وتقاتلون الكفار ويكفرون المسلمين ويقتلون من أهل الذمة من لا يستحق القتل، وهذه المشكلة الكبرى. فنحن نقاوم هذا الغلو، أن الغلو هو ده الذي يضيع المسلمين. ولا معنى أن يقوم جماعة ويطلبوا الخلافة. الخلافة لا تأتي بهذه الطريقة.
إنما تأتي حينما تتجمع مجموعة بلاد إسلامية تحكم بالشريعة وتميل إلى الإسلام وتريد أن يجتمع بعضها مع بعض ويكون بينها نوع من الخلافة. ليس من الضروري أن تكون مثل الخلافة الإسلامية الأولى، لا، ممكن في اتحاد فيدرالي، اتحاد كونفدرالي، يعني نعمل اتحاد أول زي الأوروبيين كده ويتطور شيئا فشيئا وهكذا. يعني الآن في اتحاد يعني صيني 1500 مليار و500 مليون صيني. الآن يقول لك تعداد الجديد للصين مليار و500 مليون. المسلمين مليار و700 مليون، مليار و500 مليون صيني. والهند مليار و200 مليون. الله، المعنى اشمعنى هؤلاء يجوز لهم والمسلمون لا يجوز لهم؟ يجوز المسلمين أن يكون لهم خلافة، ولكن حينما يعني يكون عندهم حكام عادلون وينظرون الأمور نظرة واقعية ويتجاوبون مع شعوبهم ويتجاوبون مع إخوانهم ويتجاوبون مع الوضع العام، هنا يأتي الأمر يعني بنصيبه الحق. Maka kenapa saya katakan sistem khilafah adalah sistem yang visioner, yang ke depan. Dan terbukti kok saat ini kita lihat bahwasanya beberapa negara-negara sudah menerapkan nilai-nilai khilafah ala minhaj nubuwah. Yang kita kenal misalnya New World Order, yaitu menyatukan negara-negara dalam satu konsep sistem yang satu. Kemudian juga One Belt, One Road yang digaungkan oleh negeri Tiongkok, Cina. Memiliki konsep-konsep yang tidak jauh berbeda dengan konsep khilafah ala minhaj nubuwah. Yang berbeda adalah dasar daripada sistem ini. Kalau sistem khilafah ala minhaj nubuwah dasarnya jelas, bersumber daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan dasar-dasar penetapan New World Order atau One Belt, One Road, konsep dasarnya adalah kepentingan. Karena mereka mengapa membuat sistem tersebut? Karena mereka tahu, karena dengan sistem satu kepemimpinan itulah yang mampu menyatukan mereka menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kuat, yang sesuai dengan konsep modern. Dan terbukti kok, misalkan di negeri Eropa ada persatuan negara-negara Eropa, mereka bersatu dengan satu mata uang, dan terbukti persatuan mereka membuat mata uang mereka kuat. Ini salah satu bentuk khilafah, adalah sebuah konsep yang visioner, konsep yang memandang ke depan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya sehebat-hebatnya manusia berpikir, sehebat-hebatnya manusia membuat satu konsep, dia suka atau tidak suka, mereka akan kembali baik dia sadari atau tidak dengan konsep yang telah Allah tetapkan. Sehingga itu sudah menjadi jaminan. Dan terbukti kan, makin lama makin kemari makin kita lihat bahwasanya banyak konsep-konsep yang membebek dengan konsep khilafah ala minhaj nubuwah. Sehingga Front Pembela Islam dengan ditulisnya di dalam ADART, dengan menguatkan bagaimana Negeri Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila, dengan menggaungkan ayat suci di atas ayat konstitusi, dengan konsep bahwasanya tidak perlu menegakkan khilafah ala minhaj nubuwah, harus membubarkan Indonesia, harus mengganti sistem negara, harus menghilangkan Pancasila, harus merubah Undang-Undang Dasar 45. Tidak perlu. Karena di dalam negeri kita sudah ada landasan idilnya, sudah ada landasan negaranya yang mampu memfasilitasi. Dan Syekh Ustadz Dr. Ahmad Sanuri mengatakan sistem khilafah itu bukan sistem yang kaku, yang bisa menyesuaikan dengan konsep negara. Makanya di dalam konsep khilafah ala minhaj nubuwahnya Front Pembela Islam, poin pertama adalah mendorong fungsi OKI untuk menjadi lebih berfungsi lagi, menjadi perekat negara-negara Islam. Artinya logikanya, kalau konsep OKI yang dibangun dengan semangat khilafah ala minhaj nubuwah, jika dikatakan bertentangan dengan dasar negara, maka dulu tokoh-tokoh yang mendorong masuknya Indonesia menjadi OKI berarti tokoh-tokoh yang tidak tahu dasar negara. Tokoh-tokoh yang tidak tahu
kalau khilafah itu bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena kalau saat ini orang-orang mengatakan bahwasanya khilafah bertentangan dengan Pancasila. Toh pada buktinya negara Indonesia menjadi anggota OKI. Yang mana OKI dibentuk karena semangat untuk menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Artinya apa? Pendahulu-pendahulu kita bukan tidak tahu. Ini menjadi satu legitimasi bahwasanya khilafah ala minhajin nubuwah adalah sebuah konsep yang visioner dan tidak bertentangan dengan Pancasila yang merupakan dasar negara. Artinya tinggal kita tanya, mana yang lebih paham tentang Pancasila? Apakah para pendahulu kita yang sudah bertahun-tahun ikut bersatu padu mendukung masuk dalam OKI, bahkan menjadi tuan rumah, sehingga ini menjadi argumentasi kuat bagi kita semua bahwasanya khilafah ala minhajin nubuwah sebuah konsep yang visioner yang tidak bertentangan dengan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang saat ini muncul beberapa informasi mengatakan bahwasanya kenapa kita menolak khilafah? Karena khilafah itu seperti khilafahnya ISIS. Nah, menarik, Ittihadil Alam atau Ittihadil Ulama'il Alam Islami yang diketuai oleh Syekh Yusuf Qaradawi dan Syekh Ahmad Raisuni dalam konferensi persnya mengatakan ketika telah didaulatnya negara ISIS atau Daesh, para pimpinan ulama dunia dengan atas nama Al-Ittihadil Alam Al-Islami membuat konferensi pers menolak penegakan khilafah yang diklaim oleh gerakan Daesh tersebut. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur-unsur khilafah. Artinya saat ini kalau ada framing khilafah ala minhajin nubuwah adalah khilafah ISIS, itu tidak benar. Makanya kalau kita ingin menambah pembagian khilafah ada 3. Pertama, khilafah ar-rasyidah tammah yang telah diterapkan oleh khulafah ar-rasyidin dan yang akan diterapkan oleh Imam Mahdi, dan wallahu a'lam apakah sebelum Imam Mahdi akan ditegakkan. Dan yang kedua, khilafah an-naqisah, yaitu sebuah kepemimpinan yang memiliki khasais yang tadi telah kita sebutkan, yang saat ini berjalan di negara-negara Islam walaupun tidak sempurna, dan di cover dengan Persatuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Nah, jenis yang ketiga adalah khilafah batilah, mengeluk-elukan, menyebut dengan sistem khilafah tapi tidak membawa konsep-konsep khilafah ala minhajin nubuwah. Maka Nabi dalam hadis mengatakan bukan sekedar khilafah, tapi khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, yang ingin diterapkan oleh Front Pembela Islam yang sudah dijiwai oleh Organisasi Kerjasama Islam adalah khilafah ala minhajin nubuwah, sebuah konsep dasar kepemimpinan yang berdasarkan dengan mabadi, nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dan bersumber daripada Al-Quran, yang merupakan sebuah konsep yang visioner, yang bisa yatalaam bizaman, yang bisa menyesuaikan dengan berbagai kondisi. Sehingga di akhir ungkapan ini kita ingin menegaskan sekali lagi bahwasanya dalam konsep Islam, kalau kita mau menghukumi sesuatu harus menghukumi secara komprehensif. Karena al-hukmu far'un an tasawwuri. Kalau kita menghukumi suatu perkara berdasarkan dengan pemahaman terhadap perkara tersebut. Jadi sebelum kita menjudge atau menghukumi sesuatu harus tahu dulu dari A sampai Z terhadap perkara yang ingin kita ketahui. Ada salah satu ungkapan Syekh Muhammad Tahir ibn Ashur dalam kitabnya Maqasidus Syariah, beliau mengatakan, nuwatti'ul ahkam syariah bima'anin wa awsaf la bi asma'i wa ashkal wa iyyaka an tatawahhama anna ba'd al ahkami manutun bi asma'il asya' aw bi ashkaliha as-sayruriyah ghairul mustawfiyati lil ma'ani asy-syar'iyyah fataqa'u fi akhta'i fil fiqh. Beliau menerapkan satu kaidah yang begitu luar biasa. Beliau mengatakan nuwatti'ul ahkam syariah bima'anin wa awsaf. Kita kalau ingin berbicara soal hukum syariat, berbicaralah dengan bentuk makna dan sifat. Makanya tadi kita bentuk mengatakan khilafah rasyidah yang tammah memiliki sifat 1, 2, dan 3. La bi asma'i wa ashkal. Tidak hanya sekedar dari nama dan bentuk saja.
Makanya kenapa Front Pembela Islam mengartikan khilafah ala minhajin nubuwah adalah sebuah konsep visioner, mendorong peran daripada OKI, bagaimana negara-negara Islam harus bisa bersatu dalam parlemennya, bisa bersatu dalam mata uangnya, bisa menghilangkan sekat-sekat daripada visa yang membelenggu antara negara, bisa menyatukan agar mempermudah asimilasi perkawinan silang. Artinya menyebutkan konsep, nilai, dasar-dasar untuk bisa menyatukan negara-negara Islam. Itu konsep yang didorong oleh Front Pembela Islam. Sehingga menyatukan Islam dan memperkuat daripada Islam yang ada di negeri Indonesia dan memperkuat juga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ulama pernah mengatakan la musyahata fil istilah. Kita tidak berkutat dengan perbedaan istilah. Katakan. Kalau seandainya kata ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan nama khilafah, gantilah dengan nama lain. Walaupun nilai-nilai Islam itu menjadi konsep dasarnya. Karena kalau kalian kok bisa New World Order. atau bisa menerima One Belt, One Road yang merupakan konsep-konsepnya mengcopy paste atau mengambil konsep-konsep yang ada dalam khilafah ala minhajin nubuwah, kalian bisa terima. Kenapa tidak bisa menerima konsep-konsep ala khilafah ala minhajin nubuwah? Maka bisa kita simpulkan, bisa ada dari dua faktor. Bisa karena munculnya. Jadi kenapa dia ada Islamfobia? Seakan-akan jauh, takut dengan segala hal yang berkaitan dengan Islam. Maka ada dua konsep atau dua kesimpulan yang bisa disimpulkan. Satu, mungkin karena keterbelakangan intelektual. Mungkin karena dia nggak tahu khilafah. Dia punya bayangan khilafah tapi bayangannya salah. Sehingga tidak sesuai. Atau karena adanya kebencian terhadap Islam. Kalau seseorang sudah mengenal konsep ini, siapa yang tidak ingin punya mata uang yang kuat? Siapa yang tidak ingin kita ke Saudi Arabia tidak pakai visa? Orang Saudi ke Indonesia tidak pakai visa. Negeri-negeri Islam punya persatuan, pasukan, punya parlemen bersatu. Siapa yang menolak konsep-konsep ini? Kalau dia menolaknya karena sekedar nama, jangan-jangan ada satu dari dua hal tersebut. Bisa dia tidak mengenal, tidak memiliki khazanah ilmu yang luas, atau karena ada kebencian dia terhadap Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong daripada orang-orang yang keterbelakangan intelektual atau orang-orang yang memiliki kebencian terhadap Islam. Sehingga kesimpulan bahwasanya khilafah ala minhajin nubuwah merupakan suatu keniscayaan yang akan tegak, dan khilafah ala minhajin nubuwah adalah konsep visioner, konsep yang maju, konsep yang sesuai dengan zaman, konsep yang bisa diterapkan di berbagai negara tanpa harus menghapus negara, tanpa harus mengubah dasar negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk negara kesatuan Republik Indonesia untuk tetap kuat bersatu dari Sabang sampai Merauke, dan kita selalu umat Islam menjadi garda terdepan untuk melawan disintegrasi, yaitu perpecahan bangsa. Karena sebagai penutup, kita ingatkan Islam secara konsep agama adalah konsep yang senantiasa mempersatukan. Khilafah ala minhajin nubuwah punya konsep dasar mempersatukan. Makanya salah tuduhan yang mengatakan Islam sebab perpecahan. Dan hari ini kita melihat bahwasanya Islam adalah perekat bangsa. Islam adalah pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk negeri kita. Negeri kita senantiasa aman sentosa, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita memegang teguh agamanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.